Don't raise your voice, but improve your argument. Ini adalah tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini, khususnya dalam memperlengkapi diri kita ketika kita berkomunikasi, membangun percakapan, bahkan ketika kita masuk dalam sebuah wilayah yang namanya perdebatan. Ya, hari ini teman-teman saya akan menghadiri acara promosi doktor sahabat saya, Bapak Amran, yang hari ini akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Salah satu ciri dari seorang yang berpikir secara argumentatif, mereka adalah orang yang selalu menggunakan pikirannya dengan baik, dengan runtut, dengan rasional, selalu mengedepankan pandangan-pandangan yang didasarkan pada bukti-bukti atau biasa kita kenal dengan istilah empiris based dan example. Ya, jadi berdasarkan contoh dan berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Teman-teman, saya sudah masuk dalam ruangan ini. Ya, ini ruangan ujian dan promosi doktoral. Nah, kita akan lihat bagaimana seorang doktor akan mempertahankan argumen-argumen atau pandangan-pandangan yang dia yakini merupakan sebuah kebenaran ilmiah ya, yang merupakan konsensus masyarakat ilmiah. Nanti kita akan lihat dari atas ya. Ini saya akan naik di sini. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ciri seorang yang berpikir argumentatif adalah orang yang mengedepankan gagasan, mengedepankan ide. Ya, nanti kita akan lihat dari sini teman-teman. Ya, don't raise your voice, but improve your argument. Ungkapan ini merupakan kunci dari sebuah proses membangun kecakapan berpikir akademik atau berpikir ilmiah. Jadi ketika Anda berbicara, ketika Anda memasuki sebuah proses komunikasi atau menyampaikan pandangan atau ide, maka yang menjadi kunci dari kesuksesan Anda menyampaikan apa yang Anda ingin sharingkan itu adalah terkait dengan apa yang kita sebut dengan argumentasi. Kemampuan untuk memberikan pandangan, penilaian, penjelasan, analisis yang memadai, bukan bergantung pada apa yang dimaksud dengan kemampuan untuk berteriak. Ini saya bersama dengan kandidat doktor kita, atau sebenarnya sudah disebut Pak Doktor ya. Nah, kira-kira Pak Doktor bisa disampaikan satu clue saja terkait dengan risetnya. Riset ini berkaitan dengan strategi pelayanan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Layanan itu adalah sesuatu yang sangat substansial dalam sebuah lembaga publik, sehingga ini perlu dikaji secara spesifik dan komprehensif. Ya, mantap kelihatannya. Ini ada bersama dengan juga Pak kandidat doktor kita, Pak Aris, dan juga Pak Iman, dan juga rekan kita, Mas apa? Kurniadi, ini baru saja menyelesaikan program masternya. Oke, selamat, silakan. Iya. Yang mampu memadukan dua karakteristik di dalam dirinya, yakni pemimpin secara politik dan pemimpin secara akademik, maka nilai-nilai filsafat akan mampu dipadukan dalam melihat sebuah persoalan. Nilai ontologisnya, nilai epistemologinya, dan nilai aksiologinya akan mampu melihat secara utuh persoalan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi ini bukan persoalan ya kecakapan berpikir yang biasanya dimiliki oleh para sarjana baik di strata 1 maupun strata 2 dan strata 3, adalah
kemampuan untuk menyampaikan pandangan mereka secara argumentatif, artinya berdasarkan pada kemampuan penilaian, didasarkan pada rujukan atau referensi dari fakta-fakta yang ada, berdasarkan pada konsep-konsep, model-model, dan teori-teori yang ada dalam rangka memberikan dukungan bahwa apa yang Anda sampaikan itu layak untuk didengarkan, layak untuk diterima, dan seterusnya. Keempat temuan faktor determinan itu terbukti berelasi secara teoritik dengan seluruh indikator pada kedua konsep operasional penelitian. Hasil penelitian rumusan masalah ketiga. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga tentang bagaimana model strategi yang dapat direkomendasikan oleh penelitian ini, secara konseptual diusulkan skema sebagai berikut. Skema model konseptual strategi. Ya, salah satu ciri berpikir argumentatif adalah mereka-mereka yang paham bagaimana membangun kerangka berpikir secara khusus, ya, tidak general. Nah, karena mengapa ini khususnya pada konteks kerangka berpikir spesifik? Karena sekali lagi argumentasi yang disampaikan itu berbasis pada masalah yang dibicarakan, berbasis pada atau berdasarkan pada konsep-konsep yang digunakan, dan juga berkaitan dengan pemodelan dan kerangka teori yang digunakan, sehingga praktis ketika seseorang berpikir, bernalar secara argumentatif, selalu dikerangkai atau dibatasi pada konteks penggunaan konsep-konsep tertentu dan teori-teori yang juga khusus membahas tentang atau berkaitan dengan konsep itu. Jadi ketika Anda ingin membangun kecakapan berpikir argumentatif, maka belajarlah berpikir secara spesifik, bukan hanya berpikir generalis. Ya, satu hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika membangun argumentasi adalah, atau berargumentasi dengan teman-teman Anda, perhatikan bahwa mereka itu bukan lawan Anda. Mereka adalah teman, sahabat Anda. Karena itu, pentingkanlah, jauh lebih baik Anda menahan argumentasi Anda daripada Anda kehilangan sahabat atau teman Anda. Argumentasi dapat dilakukan di kesempatan yang lain. Bahkan bisa dilakukan secara personal ketika Anda berargumentasi dan menimbulkan, katakanlah, suara teman Anda sudah mulai meninggi. Itu adalah kode keras bahwa argumentasi dikeduakan, jadi bukan diutamakan. Yang diutamakan adalah perasaan teman Anda dan juga adalah masa depan persahabatan Anda. Jadi camkan baik-baik bahwa seorang yang matang dalam berargumentasi selalu tidak mengutamakan tentang pandangan atau pendapatnya, tetapi lebih mengutamakan tentang persahabatannya. Kami dari alumni Victory University mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Amran. Selamat dan sukses selalu. Selamat, Pak Haji. Selamat.